mendawamkan, ya, memelihara ibadah kita, baik sebagai juga bentuk bagian dari mengimani Allah sebagai Al-Muhaimin. Al-Muhaimin tadi tidak punya rasa takut dan tidak terhalangi dengan satu hal yang kita khawatirkan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, satu rombongan. Sudah Al-Jabbar, Al-Aziz, Al-Jabbar, Mutakabbir. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Memelihara ibadah kita, baik sebagai juga bentuk bagian dari mengimani Allah sebagai Al-Muhaimin. Al-Muhaimin tadi tidak punya rasa takut dan tidak terhalangi dengan satu hal yang kita khawatirkan. Ada orang tua yang khawatir anaknya mondok, khawatir ini, ada ini. Masya Allah, subhanallah ya, ada anaknya itu punya penyakit kulit cuma ketombean, gak jadi dipondokin. Kan lucu Pak, ada orang berlomba-lomba untuk mondok, ya, untuk belajar agama, untuk dimuliakan, cuma gara ya ini, ya itu tadi pertempuran, ya, pertarungan antara keyakinan dengan sesuatu yang hanya ketakutan dan paranoid saja. Luar biasa. Ada orang tua yang kasihan anaknya dibangunin subuh, takut sakit, nanti kurang tidur, masuk angin dan seterusnya, tapi dia rela anaknya nanti sampai besar nggak terbiasa untuk bangun. Nah ini makanya nanti idealisme dan keyakinan kita dan memahami pemahaman kita sebagai Allah dengan segala sifat-sifatnya, memang ujiannya bukan di masjid, tapi nanti kalau ada masalah di kehidupan sehari-hari. Mana yang akan kita pertahankan? Pemahaman dan idealisme kita, iman kita, atau ketakutan-ketakutan yang memang sengaja dibisikkan oleh syaitan. Nah, hadirin sekalian, tadi bagian dari pembangkangan, ya, pembangkangan dari manusia kebanyakan al-insan. Jadi ternyata yang menunjukkan pembangkangan itu adalah dari jiwa, yang jiwanya itu terbentuk dari sebuah banyak bentukan, dari makanan, dari lingkungan. Makanya kan lilnas diawali dari manusia sebagai bentuk masuk sosial yang dipengaruhi oleh banyak hal. Teman, ya ada santri saya, temannya ketika nempel sama teman yang satu hafalannya bagus, datang teman yang baru jadi pemalas. Nah, ini sangat berpengaruh sekali. Dinas dari awal manusia sebagai sosial diberikan pelajaran bagi seluruh manusia, bukan hanya seorang orang-orang yang beriman, bahkan teknologi, keterlaluan alam semesta, bahkan harusnya orang-orang yang mengetahui dan menguasai sains itu harusnya orang-orang yang menjadi barisan pertama beriman pada Allah. Mengetahui keteraturan, adanya kekuatan besi, meneliti besi, oh ternyata besi tidak ada kekuatan kecuali kalau Allah datangkan dari alam semesta di luar sana, dan seterusnya. Tapi kemudian dari bentukan itu jiwa manusialah yang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sifat dasarnya yang akan mengantarkan kebanyakan dari manusia aktsara syai'in jadala. Terus saja membangkang kayak seperti tadi, ya. Dari banyak hal ketika dinasehati lebih banyak membangkang. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian singkat ini bisa menambah keyakinan kita, pemahaman kita, sekaligus sebuah motivasi buat kita untuk mengimplementasikan bagaimana seharusnya kita memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Sudah Al-Jabbar, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, ya. Keangkuhan dan kesombongan itu selendangnya Allah. Maka bagaimana kita mengimani Allah sebagai Al-Kabir, menjauhkan sejauh-jauhnya sifat kibar. Apa itu kibar? Batarul haq wa ghamtun nas. Dua ciri sifat kibar itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan atau merendahkan orang lain. Ya. Bagaimana ciri-cirinya? Orang yang kibar itu gampang marah. Kenapa? Marah bukan yang pada tempatnya, ya. Kalau marah pada tempatnya ya memang seperti itu. Kita marah lihat anak kita nggak sholat, itu memang semestinya. Tapi gampang marah karena merasa diri kita tinggi, orang lain lebih rendah, itu marah yang bermasalah. Kesenggol dikit marah. Kalau orang lain salah, dia paling dulu yang murka.
Tapi kalau dia yang salah, kayaknya ngegampangin dan pengen cuma segitu, pengen cepet-cepet dimaafin. Harusnya kita dibalik. Ya. Kalau kita itu harusnya bisa menahan marah, dan kalau orang lain ada salah sama kita, orang yang paling pertama kita harus memaafkan. Yang kedua, orang-orang kibar yang ghamtun nas, baturul haq wa ghamtun nas. Ya. Itu orang yang senantiasa suka menggibah. Ya. Jadi penyakit turunan dari kibar, sombong itu banyak. Satu, dia gampang marah. Kedua, dia sering menggibah. Karena kalau dia menyadari atau tawadu, rendah hati terhadap dirinya, rendah hati, ya, dia nggak akan pernah bisa memperturutkan lisannya untuk menggibah orang lain. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia sendiri pun belum tentu lebih baik dari orang yang digibahinya. Jadi secara otomatis, sadar atau tidak, mau atau tidak, orang yang suka dan mudah mengobrolkan keburukan-keburukan orang lain, membicarakan keburukan orang lain, dia secara tidak sadar sedang ada sifat sombong. Padahal tidak akan masuk surga walaupun bagi seseorang yang walaupun ada sebiji sawi sifat sombong. Termasuk apa? Salah satu cirinya adalah tadi, mudah marah, mudah bergibah, dan dengki. Kenapa Pak dengki itu termasuk orang sombong? Ada orang lewat, ya, ada orang di perusahaannya, biasanya kan kalau Desember suka naik gaji, grade-nya temennya dapat A+, dia cuma dapat B. Harusnya saya gini dan gini. Ada orang beli barang baru didengkiin. Harusnya saya, dan nggak mungkin dia kayak gini. Dianya kan begini. Nah, kenapa? Pada dasarnya dia sedang merasa bahwa dia lebih tinggi dari orang yang sedang dia dengki. Dan orang dengki itu penyakit, Pak. Buat orang normal itu ngapain ya dia dengki? Ketika kita melihat ada orang lain mendapatkan nikmat, ada di postingan FB-nya lebih maju, usahanya lebih maju, habis dapat dana sekian, ada dapat dana hibah sekian, habis untung bisnis sekian, habis naik pangkat, makan karena habis diangkat dan seterusnya. Ada perasaan nggak suka, itu dengki. Diawali dengan iri. Itu iri. Terus habis itu apa? Dengki. Dengki tadi apa? Kalau udah iri, itu adanya dengki. Kalau udah dengki berarti dia udah iri. Makanya kalau melihat orang, Allah sombong amat, pamer-pamer di FB, pamer-pamer status WA, tanya dulu kalau buat kita, dia yang pamer apa kita yang dengki? Nah itu. Nah kalau buat kita hindarkan sifat pamer. Makanya dalam surat Yusuf ayat 5 itu kebahagiaannya, ya, kebahagiaan Nabi Yusuf ketika mimpinya nggak boleh diceritakan kepada saudara-saudara. La taqsus ru'yak. Jangan ceritakan mimpi kamu kepada diakhirkan. Jangan ceritakan kepada saudara kamu mimpi yang. Kenapa? Karena tidak semua kebahagiaan orang melihatnya bahagia. Nah, itu Sadi Jalil, dari 6 yang harus disembunyikan dari seorang mukmin, bahagia itu nggak semuanya harus di-share. Kenapa? Ada orang yang akhirnya minder ngelihat kita bahagia. Ada orang yang dengki, akhirnya nggak suka, akhirnya ngegosip dan seterusnya. Banyak keburukan, termasuk bisa kena ain kitanya kena ain, atau misalnya maaf lebih jauh lagi diguna-guna, kena sihir dan seterusnya. Makanya tidak semua, jangan jadi seorang atau orang yang dikit-dikit share, dikit-dikit upload. Nah ini melindungi diri kita sendiri. Dalam satu hadis Muslim itu dikatakan bahwa bersalawatlah sebelum berdoa, karena doa yang tanpa salawat akan tergantung di langit. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.